ingin baik. Buat hati kami cinta sholat, buat hati kami cinta Al-Quran, ya Allah. Tadi dikatakan tidak ada karunia yang besar kecuali mewarisi Al-Quran dan mewarisi sholat. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jangan sampai Ramadan kali ini sama seperti Ramadan yang tahun lalu. Jangan sampai bacaan Al-Quran kita sekarang itu sama dengan yang lalu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Tolong rasakan ini. Allahumma ja'al qulubana arsyal Qur'an. Jadikanlah hati kami arasnya Al-Quran, wa ruhal Quran, wa nurul Quran, wa hubbal Quran, wa hifzul Quran. Jadikanlah anak cucu kami, santri-santri kami penghafal dan pengamal Al-Quran, ya Allah. Ukir hati kami dengan cinta Al-Quran dan sholat, ya Allah. Allahumma ja'alna min ahli Al-Quran. Jadikanlah kami ahli atau keluarga Al-Quran. Allahumma ahyi qulubana bi kitabik. Hidupkanlah hati kami dengan Al-Quran. Allahumma ja'alna mimman istama'a bi Qur'ani sya'ra jilduhu summalana jilduhu wa qalbuhu ikalami. Jadikanlah kami ketika dibacakan Al-Quran merintih bergetar kulit daging hati kami, ya Allah. Allahumma ja'alna mimman istama'a ma unzila ila rasulika tafidu uyudna bidami. Jadikanlah kami ketika dibacakan Al-Quran bercucuran air mata, bercucuran air mata, ya Allah. Allahumma ja'alna idza tutla 'alaihim ayatul rahman kharru sujada wa bukiya. Jadikanlah kami ketika dibacakan Al-Quran tersungkur, tersujud, menangis, ya Allah. Seperti sahabat, seperti orang-orang yang diberi kita, perhatikan, seperti orang-orang yang diberi kita, itu dari Allah langsung. Jangan kau jadikan hati kami keras dari zikir kepada Allah. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an. Sinari hati kami dengan Al-Quran. Wa zayyin akhlaqana bil Qur'an. Hiasi akhlak kami dengan Al-Quran. Wa najjina minan nari bil Qur'an. Selamat dari neraka dengan Al-Quran. Wa adkhilna fil jannati bil Qur'an. Masuk surga dengan Al-Quran. Allahumma ja'al Qur'ana fid dunya qarina. Jadikanlah di dunia Al-Quran sebagai teman. Wa fil qabri mu'isa. Di alam kubur sebagai teman. Wa ala sirati nura. Cahaya di atas siratal mustaqim. Cahaya di atas siratal mustaqim, ya Allah. Wa fil jannati rafiqa. Di surga sebagai teman. Wa minan nari sitra wa hijaba. Al-Quran sebagai pelindung neraka, ya Allah. Ajari kami baca Al-Quran yang benar-benar membaca, ya. Ajari kami sholat yang benar-benar sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sama-sama. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ulang lagi. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil
baik kalau diperhatikan. Setiap sholat kita berikrar inna sholati, sesungguhnya sholatlah yang sesungguhnya. Karena sholat yang sesungguhnya kita bawa mati. Dan kita tahu pertama kali yang ditanya adalah sholat. Ingat bahwa sholat itu akan mempengaruhi semua syariat. Inna sholati wa nusuki, semua ibadah, semua syariat. Ketika sholatnya baik, insya Allah semua syariat baik dan akan memperbaiki wa mahyaya, hidup. Ya, ada keterangan kalau ingin memperbaiki kehidupan awali, perbaiki dari sholat. Insya Allah hidup kita akan direvisi, diperbaiki oleh sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Dan semuanya pasti kita bawa mati. Dari sholat yang kafah, ibadah syariat yang kafah, hidup yang kafah. Semoga matinya kafah alias husnul khotimah. Kalau begitu berani gak main-main? Main-main berlawanan dengan inna. Sesungguhnya siap ikhlas dibenci oleh orang kafir. Siap ikhlas istiqomah dibenci orang yang sholatnya asal-asalan. Kita sepakat bahwa benci dan cinta itu beriringan. Ya, siang dan malam berpasang-pasangan. Nah, kita ini pasangannya siapa? Kita ini pasangannya siapa? Ya Allah, pasangannya siapa? Kenapa? Perhatikan, sholat itu kan pasti membaca Al-Quran, pasti. Tapi yang lunahu haqqa tilawati, bacanya itu apakah betul-betul membaca, dan makmumnya itu mendengar apa betul-betul mendengar. Wala takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Jangan engkau menjadi orang-orang yang mereka berkata saya mendengar, tapi pada hakikatnya mereka tidak mendengar. Enak ya Al-Quran. Insya Allah Al-Quran ini sebagai obat bagi yang menerima. Itu saya masih kayak gitu Ustaz. Saya masih kayak gitu ya Allah. Saya masih kayak gitu ya Rasulullah. Kalau sholat itu belum membaca, betul-betul membaca, mendengar, belum betul-betul mendengar. Kalau membacanya itu inna, kalau mendengarnya itu inna, pasti mendapatkan iman yang bertambah, iman yang beda. Berarti kan sholat yang beda. Kita ini sholat berapa tahun sih? Berapa tahun? Kok tidak ada bedanya dengan yang tidak sholat? Kan temen gitu. Itu kan sama dengan menodai syariat, menodai sholat yang luar biasa. Kok gak ada bedanya ya orang sholat dengan orang yang tidak sholat? Kok tidak ada bedanya orang membaca Al-Quran dengan tidak membaca? Kenapa ya? Perhatikan, karena gak masuk. Karena gak masuk, karena tidak inna. Kalau begitu berarti Rasulullah sedih gak melihat umatnya? Dan Allah itu sedih gak? Dan layak gak dimurkai dan disesatkan? Layak itu. Guyonan saya kadang Rasulullah memanggil umati itu, mungkin umati itu umati yang termasuk umatku dan disayang. Ada juga yang umatku kayak temen nih. Dikatakan bodoh marah, dikatakan seperti binatang marah. Qurannya ada itu, hadisnya ada itu. Dikatakan seperti kepalanya
serigala marah. Karakter-karakter di dalam sholat itu, apa tidak cukup dengan Al-Quran dan hadis untuk menyembuhkan penyakit nafsu kehewanan kita, nafsu kesetanan kita ketika baca Al-Quran atau ketika sholat? Nanti ada ayat yang mengatakan bahwa banyak orang yang masih diperbudak dengan nafsu. Ada orang yang amalan doa sekian-sekian itu motivasinya nafsu, supaya begini. Nah, ini nyambung. Nanti ketika Ramadan, nanti ketika Lailatul Qadar, Allah berfirman, "Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr." Ketika itu malaikat turun, khususnya waruh, malaikat Jibril. Tanazzalul malaikat waruh fiha bi'izni rabbihim, dengan izin Tuhannya. Bi'izni rabbihim min kulli amr, mengatur segala urusan. Amr di situ rata-rata ada sebagian orang yang salah paham. Amr itu kan masalah, urusan, problem. Rata-rata orang ketika menghadap Lailatul Qadar itu membawa amrul dunia, bukan membawa amrullah. Tahu amrul dunia? Saya ingin mendapatkan Lailatul Qadar. Dengan Lailatul Qadar itu saya membawa proposal dunia sebanyak-banyaknya. Beda dengan wakil Allah membawa amruddin, membawa proposal saya akan membangun pondok, saya akan membangun masjid. Nanti maksudnya itu namanya amruddin, membawa masalah agama, rencana dakwah. Paham ya maksudnya? Nah, kira-kira nanti yang diterima yang mana? Yang amruddin, amrullah. Ini wakilku, ini wakilku. Si hamba ini ingin mendapatkan Lailatul Qadar dalam rangka untuk menghidupkan agamaku dengan membangun pondok, membangun TPQ, rumah tahfidz yang kaitannya dengan agama. Orang yang seperti ini insya Allah dapat Lailatul Qadar. Tapi orang yang membawa amrul dunia itu seakan-akan Lailatul Qadar dimanfaatkan dan Allah juga dimanfaatkan. Itu kalau doanya dikabulkan, dunianya dikabulkan, Allahnya ditinggalkan. Iya. Jenengan itu kalau bertamu kepada seseorang, enak mana sibuk ngobrolnya atau sibuk dengan membawa proposalnya? Kan seharusnya sibuk bertamu dengan sopan dan santun. Betul? Ada akhlak, ada adab, ada etika. Lantas terjadilah dialog yang sangat indah. Lupakan dulu masalah-masalahnya. Karena yang tuan rumah itu sudah tahu kalau kamu kesini pasti punya hajat, punya masalah. Kita kan enggak, sering bertamu di hadapan Allah, tidak punya etika, sholatnya seperti itu, kejar-kejaran, dan mintanya memaksa. Katanya Allah, jadi Tuhan ini sopo bro? Yang minta siapa, yang memberi siapa, dia nggak sadar. Kayak pencopet, kayak pencuri. Semoga dipahamkan Allah SWT. Ketika akhlak adab itu lebih penting daripada membawa proposal. Dan Allah itu maha tahu. Allah itu maha tahu.
Ada di dalam Al-Quran, justru Allah itu lebih tahu daripada hambanya. Mana yang lebih baik, mana yang tidak baik, Allah itu Maha tahu. Silakan membawa amruddi, silakan membawa amrullah yang ada kaitannya dengan dakwah, ada kaitannya dengan menghidup-hidupkan agama. Insya Allah dunia itu akan ikut. Tapi ketika kita menomorsatukan dunia, kemudian Allah itu disuruh ikut, ketemu berapa? Ya, ketemu berapa? Berapanya nggak ketemu. Berapanya itu nggak ketemu itu. Ya Allah, itu amruddin itu. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim, dengan izin Allah, bi'izni rabbihim min kulli amr, semua urusan. Semoga kita termasuk yang dipilih Allah untuk mendapatkan warisan Al-Quran, mendapatkan warisan sholat. Kita selalu berusaha, kita selalu riyadhah, tirakat untuk menjadi yang dipilih Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari insya Allah kalau tidak salah kurang 10 hari lagi ya Ramadan, kita bersih-bersih hati, kita bersih-bersih rumah, agar tamu Lailatul Qadar, tamu Ramadan itu bisa masuk. La yamassuhu illa al-mutahharun. Shadaqallahu adzim. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.